Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong gelap gelita menutupi samudra raya. Yang mencipta adalah Elohim. Yang membangkitkan Yesus dari kematian Elohim. Ya 1 Korintus 16 nomor 6. Yesus membangkitkan Yesus dari kematian. Ayo Cup, silakan Anda buka kamera. Buktikan kalau Yesus mencipta. Silakan. Nomor 6. Ayo Cup. Mana datanya Yesus mencipta? Bang Zuma belum monitor, Bang Zuma. Guru Nda Zuma, udah monitor Guru Nda. Ustadz Alif. Ustadz Sugi. Pada diem semua, para sholat. Memalukan. Katanya kamu memalukan, Bang Cup. Aduh, katanya kamu memalukan, Cup. Yohanes 1 nomor 1 original teksnya di situ, en hologos, kai hologos proston theon, kaitus en hologos. Kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, sebenarnya terjemahannya itu pada mulanya ada yang berfirman, bukan pada mulanya adalah firman. Karena ketika kemudian ya ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia pada mulanya adalah firman, berarti secara otomatis yang lebih duluan adalah firman, bukan pemilik firman. Maka terjemahan yang sebenarnya ada seorang pendeta yang mengaku bahwasanya en hologos di situ ternyata pada mulanya ada yang berfirman. Ini yang lebih masuk akal, ya. Ayo Bang Cup, silahkan tunjukkan datamu di mana Yesus mencipta. Oke Bang, ya. Ya Bang, makasih Bang. Di sini saya cuma baca ayat ini Bang. Saya minta Abang dengar aja ayatnya Bang. Ya, saya nggak mau tanya balik lagi Bang. Saya cuma baca ya. Ya ayat 2 ini dia mengatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjadi manusia. Ya, dengar ini Bang ya. Dan oleh dia dan oleh firman itu segala sesuatu yang jadi. Dengar Bang. Dan oleh firman-Nya itu segala sesuatu yang dijadikan, tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Ya. Nah, jadi firman itu adalah dia menjadikan segala sesuatu itu di dunia dan maupun di mana-mana. Ya. Oleh karena firman itu ya. Dan Abang tadi udah mengakui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Ya, Allah yang menciptakan bukan Yesus. Allah yang menciptakan bukan Yesus. Gimana ada Yesus di situ? Lewat firman yang enggak? Lewat firman yang enggak? Iya, Allah yang menciptakan. Bang Cup, kamu diam Coba dulu, tanya ya. ke Pak Herman, Ustaz Felix, di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Oke, Bang Herman, monitor Bang Herman. Ada nggak Yesus mencipta? Ini kan Bang Herman penonton ya. Dari 1.700 mata yang memandang, ini Bang Herman adalah Kristen. Saya tanya kepada Bang Herman, apakah Yesus bisa mencipta? Silahkan. Nggak ada aku temukan di Alkitab Yesus mencipta. Ini Kristen Bang Herman. Ini Kristen yang saya jujur. tanya Bang Herman dulu Bang. Iya, silakan Anda. Bang, saya mau tanya Bang Herman dulu. Ya, silakan Bang. Nah, saya tanya kepada Abang Herman dulu ya Bang ya Herman ya. Abang Herman dengar dulu ya. Ini Abang Herman khusus Abang Herman ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan melalui firman itu, dan tanpa firman itu tidak ada sesuatu yang jadi. Ya, jadi Allah berfirman berarti lewat firman-Nya itu maka apa yang jadi ya. Berarti tanpa firman itu tidak ada sesuatu yang jadi. Benar nggak Bang? Bang Herman. Salah Bang memahaminya. Begitu yang benar. Abang yang salah. Abang tidak mengerti kan? Di versi bahasa Inggris yang nggak ada. Begitu. Nah, gimana Bang Herman? Versi bahasa Inggrisnya Yesus. Semua diciptakan. Ada dulu Yesus diciptakan. Baru yang lainnya itu. Haleluya. Lihat versi bahasa Yohanes Inggris. nomor 1 diterangkan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu berdua dengan Tuhan. Kenapa berdua dengan Tuhan? Karena dia bersama-sama. Yang disebut bersama-sama itu minimal 2, Cak Ayu. Nih, nomor 2-nya kau baca. Apa yang dikatakan nomor 2-nya? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya dia bersama-sama. Pada mulanya adalah 2. Nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya,
Segala sesuatu dijadikan oleh dia, apakah termasuk Yesus dijadikan oleh dia? Segala sesuatu loh. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, apakah termasuk Yesus? Karena di data nomor 14-nya, firman menjadi, berarti dijadikan. Firman dijadikan daging. Pertanyaan saya, awas hati-hati otakmu meledak. Apakah ketika dikatakan segala sesuatu telah dijadikan oleh dia, termasuk dagingnya Yesus? Jawab. Silakan dibuka maunya Bang Ucup. Oke. Ya, itu satu esensi. Ya, silakan dijawab. Segala sesuatu apakah termasuk dagingnya Yesus itu diciptakan? Oke, baik ya. Bagus ini ya, bagus ya. Makasih Abang Suma, bagus. Saya Iya, suka pasti ngobrol bagus. sama orang yang bisa memahami ya. Iya, Tadi udah, Abang Suma nggak usah juga udah banyak membaca loncatan. ayat ini ya. Abang Suma juga membaca ayatnya tadi bahwa segala sesuatu Iya. dijadikan oleh Dia ya. Berarti Abang Iya. Suma juga termasuk dijadikan oleh firman itu. Benar nggak Abang Suma? Betul, betul. Ya, iya. Termasuk Terus Yesus, kenapa Abang Suma termasuk Yesus mempertanyakan dijadikan? lagi? Termasuk Iya, Yesus Pak. dijadikan? Iya, Abang Termasuk Suma kan udah Yesus mengakui, dijadikan? ya. Termasuk Yesus dijadikan enggak? Sedangkan aku tadi mengatakan bahwa firman menjadi Termasuk manusia, otomatis nggak firman itu adalah Yesus dijadikan? sendiri, ya. Bagaimana Termasuk nggak Yesus dirinya, dijadikan? sedangkan dia adalah firman itu sendiri. Termasuk enggak Ya. Yesus? Jadi yang menjadi daging siapa? Oke, ya. Firman menjadi manusia. Dengar dulu Bang, Abang Suma paham baik. Firman menjadi manusia. artinya, firman itu Artinya? adalah Yesus sendiri. Bagaimana mungkin Ya, firman menjadi diri Sekarang sendiri? pertanyaan Kan saya, gitu. pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Lalu kenapa Abang Suma udah mengakui bahwa firman menjadi manusia? Kan firman Ya, udah menjadi saya ulang manusia. pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Apakah termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh Dia? Abang Suma dengar dulu. Abang Suma bertanya begitu. Kenapa Abang Suma tadi mengatakan bahwa firman menjadi manusia? Ulangan berapa kali saya harus melakukan pengulangan? Abang Suma terhadap dengar dulu pertanyaan Bang. Ya, kita di sini Segala argumen, Bang. sesuatu, dengar. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, apakah dagingnya Yesus termasuk segala sesuatu itu? Oh, dagingnya Yesus itu bukan bukan diciptakan, tapi firman itu sendiri. Karena di dalam ini Berarti mengatakan bahwa firman berarti menjadi salah, manusia. berarti salah dalil ini. Katanya segala sesuatu dijadikan. Berarti salah dalil ini. Bukan salah Bang, bukan salah Bang. Lah, Malah firman Anda yang menjadi mengatakan manusia. Anda Bang, mengatakan dagingnya Yesus tidak termasuk. tidak termasuk bagaimana? Kan aku tadi mengatakan firman menjadi manusia, berarti otomatis kita Iya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, apakah termasuk dagingnya Yesus? termasuk Bang, sebab firmannya itu menjadi manusia jadi Oke, menjadi daging. berarti dagingnya Yesus ciptaan. Bukan diciptakan, Bang. Bang, abang Suma paham kan firman itu adalah menjadi bagaimana manusia. Mana ceritanya? mungkin firman mencipta firmannya sendiri? Gimana? Saya ulang masa lagi. Abang Suma ini? Saya Firman ulang menjadi lagi. Saya ulang lagi. manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Benar. Dagingnya Termasuk Yesus, Abang Suma juga dagingnya udah Yesus mengakui. termasuk enggak? Yesus menciptakan atau kan salah Bang. Bukan Segala masalah sesuatu kan penciptaan di oleh sini. Yesus. Sabar Bagaimana dulu. Yesus menjadi Sabar firman? dulu. Sedangkan Yesus itu adalah firman Sabar itu sendiri. dulu. Sabar Oke. dulu. Sabar dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekarang pertanyaan saya, apakah dagingnya Yesus itu juga termasuk dari segala sesuatu? Bang Zuma, kan aku mengatakan bahwa daging Yesus juga firman yang menjadi manusia. Otomatis tidak mungkin firman menjadi firman sendiri. Gimana Abang Zuma ini? Penonton dengar aja. Gak mungkin firman menjadi firman sendiri. Sedangkan Oke, firman itu baik. menjadi Saya ikut. manusia. Abang Oke, ini saya gimana? ikuti. Saya ikuti kebotolanmu. Saya ikuti. Bukan kebetulan Bang. Di sini kita dua argumen. Diam. Ketika Maria belum dilahirkan, diciptakan di bumi, dagingnya Yesus di mana? Daging Yesus, ya. Kita berbicara firman, berarti firman itu belum jadi manusia otomatis. Ya, berarti dagingnya belum ada. Dengan Allah. Berarti dagingnya belum ada. Ya iya, karena dia belum inkarnasi, belum menjadi manusia. Tepuk Firman itu tangan. masih menjadi firman. Sekarang untuk menjadikan agar daging itu ada, prosesnya gimana? Ya, maka firman itu jadi manusia sendiri, ya.
Firman Ya, itu menjadi itulah manusia yang sama saya firman. tanya. Itulah yang Oke. saya tanya. Ketika tadinya daging itu tidak ada, lalu menjadi ada, prosesnya gimana? Dijadikan daging atau tidak dijadikan daging? Nah, firman itu adalah perkataan. Perkataan itu menjadi manusia, ya. Berarti kita berbicara Bukan, jangan bukan tentang manusia, firman jangan dan manusia, firman. daging, karena di situ sars Oke. dalam bahasa Yunani Ya, oke. daging. Oke. Ah. Ya. Bagus ya. Di dalam ini menjelaskan bahwa firman telah menjadi manusia. Jadi kalau Abang Juma bertanya Iya, saya tadi tahu itu firman ingat menjadi Bang. manusia. Oh, Maksudnya firman menjadi daging. Daging ini sesuatu yang tadinya ada atau sesuatu yang tadinya belum ada lalu kemudian ada. Firman menjadi manusia berarti sebelum dia berinkarnasi, firman itu Apalagi itu, apalagi masih itu bersama-sama makan nasi. dengan Apa itu Allah. makan nasi? Dengar dulu. Kok ada bahasa seperti itu masuk dalam ajaran Yesus? Dengar Inkarnasi dulu. itu kan ajaran Itu. Romawi, pagan. Bukan Saya pagan, bertanya sederhana, sebelum menjadi daging, apakah daging itu sudah ada? Kan belum tadi aku tekan tadi Berarti udah belum. menjawab. Segala Aku tadi udah sesuatu, menjawab bahwa belum. segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu apa namanya? Iya. Apa? Itu karena Itu apa? segala sesuatu karena itu, segala sesuatu dia itu akan tercipta dia atau akan terjadi melalui firman-Nya itu. Melalui firman-Nya itu. Pertanyaan Ya. saya, segala sesuatu yang tadinya tidak ada, Anda sendiri mengakui tidak ada, lalu menjadi ada, itu apa namanya? Oke. Ya, menjadi firman yang menjadi manusia. Saya tidak Firman mau menjadi tahu manusia. apa yang menjadi Ya. firman. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada, lalu menjadi ada, Ya, iya itu benar ada. itu apa namanya? Pencipta Ya. atau ciptaan? Kan di sini segala sesuatu Kan di firman menjadi sini. manusia. Ya. Segala sesuatu dijadikan Ya oleh kan dia. di Kalau Abang sini. cuma bertanya Pertanyaan begitu, saya, bagaimana segala firman sesuatu menciptakan firman yang sendiri? tidak Itulah logika. ada Ya. menjadi ada, itu pencipta Nah, atau jadi- ciptaan? Nah, oke ya kawan-kawan. Jadi, Dia oke ya bertanya kawan-kawan, ini, ya, dia bertanya dia bertanya ini, bahwa apakah oke firman menciptakan firman itu kawan-kawan, sendiri? orang Kalau dia gila bertanya ini begitu. ngomong apa teman-teman? Oke. Orang gila ini ngomong apa? Bukan Pertanyaan orang gila, saya, ya. segala Abang sesuatu, pikirannya nggak nyampe. segala Abang tadi udah sesuatu mengakui. yang Ya. tadinya tidak ada lalu menjadi ada, itu ciptaan atau pencipta? Jawab tidak pakai gila. Oke. Ya, firman menjadi manusia. Ini menjadi manusia. Ini menjadi manusia. Lalu punya sakar. Lalu menetek sama mamanya. Hei, pertanyaan saya, pertanyaan saya. Hei, orang gila, orang gila penyembah makhluk. Dengarkan. Tadi Anda mengakui dagingnya Yesus itu tidak ada. Lalu ada. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Jawab, jangan pakai mutan. Oke, di sini kita berbicara bukan tentang penciptaan ya, tetapi firman Ini yang kita menjadi sedang manusia. berbicara Jangan mengenai muter-muter dulu Yesus kau, ya. itu ciptaan atau Iya, pencipta, koclo. Pertanyaan Iya, saya, kau dengar Yesus dulu. itu dagingnya tadinya tidak ada menjadi ada. Pertanyaan Oke. saya, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Awas mulutmu kerobek nanti kalau kau bohong. Jawab. Oke, tadi dia mengakui bahwa dia juga diciptakan oleh firman sehingga sesuatu dijadikan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Terus Karim. firman itu menjadi manusia. Saya La haula wala firman itu quwata juga illa manusia billah. juga Setan, setan, begitu kuat kau menyesatkan Dia tidak anak monyet mengerti, ini, ya. setan, setan. Oh setan, begitu hebatnya kau menipu manusia satu ini. Jangan panas dulu, Bang. Santai, santai. Jangan Saya panas, tidak Bang. panas. Saya cuma berdoa kepada Tuhan. Kenapa ada manusia Makanya, begini Bang, jadi santai. setan? Jangan panas. Pertanyaan saya sekali lagi, satu kali lagi saya bertanya ya, satu kali lagi. Tolong hargai ilmu pengetahuan, oke?
Segala sesuatu yang tadinya Iya, tidak makanya jangan ada sampai, Bang. menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan. Oke, kita ikutin ayat aja. Segala sesuatu oleh firman dan firman itu menjadi manusia. Berarti firman telah jadi manusia. Otomatis manusia itu juga disebut dengan firman. Ya, itu. Terus abang semua pertanyaannya di mana? Pertanyaan abang semua lagi kenapa? Coba. Monyet, anak laknat. Kenapa kalian itu tidak mau merasa sedikit malu terhadap Al-Quran? Kenapa? Kenapa kalian harus menjadi penggenapan dari isi Quran? Kenapa? Kenapa saudara-saudaraku? Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu tabi'u sabilana wal nahil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakazibun. Orang-orang kafir laknatullah alaih berkata kepada orang Islam, ikutilah jalan kami. Kami itu menyembah firman yang menjadi daging. Daging inilah pencipta segala sesuatu. Kami akan memikul dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian akan ditebus kalau kalian ikut kepada kami, yaitu menyembah kepada daging. Untung tidak dikasih kecap sampai jadi daging nyok-nyang. Padahal kata Allah, mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Mereka hanya menghayal, mereka hanya membohong. Sesungguhnya mereka benar-benar adalah pendusta. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'al athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Dan mereka Kristen laknatullah alaihi benar-benar adalah memikul dosa-dosa mereka sendiri, bahkan dosa-dosa orang yang dimurtadkan, termasuk keturunannya yang diajarinya untuk menyembah kepada daging. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang mereka ada-adakan. Dia mengada-adakan pencipta langit dan bumi menjadi daging. Ini adalah kesesatan yang nyata, saudara-saudara. Setiap kali kita berdiskusi dengan orang-orang laknat ini, pasti yang mereka sampaikan kepada kita hanya dusta, kebohongan, tipuan. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya firman mati. Awalnya bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya mati di atas salib. Ini kenapa kalian ini? Dalil itu yang kau ucapkan itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Itu hanya ucapan karangan pengarang buku Yohanes yang bukan tulisan murid Yesus. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, berarti berbicara mengenai sifat, bukan daging. Kalau firman bersama-sama dengan perkataannya, berarti itu berbicara mengenai sifatnya. Di mana itu bisa diindikasikan itu berbicara sifat? Yesaya 55 nomor 11. Aku bersama dengan firmanku. Apa yang keluar dari aku, dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku firmankan itu terjadi, terwujud. Aku berfirman, wahai Maria, hamillah, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi enggak firman itu? Terjadi. Maka manusia ciptaan Tuhan tanpa ayah bernama Yesus itu pada mulanya adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak Yusuf, bukan kehendak Bom-Bom agar Maria hamil, tapi kehendak Elohim. Maka dia dikatakan pada mulanya adalah kehendak, ide, gagasan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Kalam, sifat. Mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9.
Aku Tuhan Sang Maha berfirman, hanya berkata ada, maka semuanya jadi. Aku hanya memberikan instruksi, maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku hanya berkata jadi. Maria, iya paman, hamil, bunting langsung kedebuk. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus, langsung Makanya Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti bukan Sang Firman yang nusul menjadi manusia. Kalau Sang Firman yang nusul menjadi manusia, maka dia akan berkata, aku datang menjadi Yesus karena keinginanku sendiri. Dulu aku bukan manusia, tapi aku pengen jadi manusia. Maka aku jadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu kalau Yesus itu adalah Sang Firman. Tapi tidak, Yesus berkata, aku bukan Sang Firman. Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapakku yang telah mengutusku menjadi makhluk. Untung saja Tuhanku tidak mengutusku menjadi itik. Yesus itu tidak pernah mengatakan, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Allah, aku ini adalah kalam yang menjadi manusia. Enggak. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen yang otaknya disuntit oleh Paulus, diterangkan di dalam kitab Filipi 2, 6, 7, 8. Theos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, namun tetapi mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba, taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu baru imannya aliteng. Kalau Anda membawa Yohanes 1 nomor 1, itu bukan imannya aliteng. Imannya aliteng itu Kolose 2 nomor 9. Tubuhnya Yesus, dari rambut, tai giginya, tai ngoknya, hidungnya, nya, seluruh tubuhnya Yesus adalah dewanya Kristen. Jangan kau paksakan Yohanes 1 itu sebagai dasar pijakan menuhankan Yesus. Juangan. Karena Yohanes 1 itu tidak berbicara mengenai Yesus. Yesus nanti dibahas di Yohanes 1 di data nomor 14-nya. Jangan nakal kalian, jangan nakal. Doakan saja Bang Suma itu panjang umur, supaya bisa membimbing kalian untuk menjadi waras. Jangan gila permanen, saudara-saudaraku sekalian. Jadi salah ente kalau Anda mengambil pola Tuhan menjelma menjadi manusia, lari ke Yohanes. Swalloh. Yang benar, dewa menjadi manusia itu Filipi 1, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kolose 2 nomor 9, Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu yang kau bisa jadikan sandaran untuk menuhankan yang namanya Kristus Yesus. Jangan Yohanes 1 malu-maluin. Atas kehendak siapa Yesus menjadi daging? Kalau dia adalah Allah yang menjadi daging, berarti atas kehendaknya sendiri. Aku menjadi bayi yang netek sama ibuku atas kehendakku sendiri, maka aku izin menjadi Tuhan, menjadi manusia, dan pensiun 33 tahun dari jabatan Tuhan. Aku jadi bayi dulu ya. Dan supaya aku bisa berjalan, aku netek dulu sama emakku.
Nanti kalau emakku sudah tidak bisa netein aku makan sayur bayam dengan pecel lele biar aku bisa penginjilan ye. Kenapa kalian ini? Hah? Kenapa kalian saudara? Bisakah kalian itu menggunakan akal sedikit aja? Sedikit aja kalian berakal itu, please. Sedikit aja. Yesusnya mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Tuhanku yang mau aku menjadi manusia. Tuhanku yang mau. Bukan aku. Aku jadi manusia itu tiba-tiba ajanya. Makanya ketika Yesus berdoa dalam Yohanes 17, dia minta kemuliaan kepada Bapa, kemuliaan yang dimiliki di kehadirat Bapa sebelum dunia itu ada. Kenapa? Karena di dalam data Yohanes 1 nomor 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kenapa sih kalian ini tidak mau sedikit berakal? Berakallah sedikit. Berakal. Yang disebut firman bersama-sama dengan Allah itu sifat kalam. Maka Yesus pada mulanya adalah firman kalam. Apa itu? Gabriel. Iya bos. Dia sini. Apa? Nih, ku bisikin samamu nih. Gabriel. Iya bos. Bulan ke-6 nanti kamu ke bumi ya. Ngapain bos? Ini tugas baru. Kayak aneh kurasa. Memang kali ini gue tugasin lo turun pada bulan ke-6. Lo cari perawan. Hah? Perawan? Mau diapain bos? Ada sesuatu kah? Bukan. Pikiranmu error kau Gabriel. Lalu apa bos? Lu bisikin aja ke dia. Dia sedang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Sebelum Yusuf nembak duluan, lu datang ke dia nih. Sampaikan ke beliau, aku mau dia hamil. Tunggu dulu bos. Kamu suruh aku menghamili dia? Bukan. Ada-ada aja kau. Diam dulu. Aku suruh ente turun bisikin. Apa bisikannya bos? Maria, Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan kamu hamil dok. Tanpa suami? Tanpa suami dong. Hah? Yang benar bos? Benar. Bukankah engkau melihat bagaimana aku menciptakan kakeknya Adam? Tanpa ibu, tanpa ayah kan? Bisa kan aku? Oh iya bos, lupa. Ya makanya jangan terlalu banyak makan jengkol. Makanya lu lupa. Sekarang juga lu turun sekarang. Tapi kan baru bulan 3 bos. Oh iya bulan ke-6 ya iya. Nanti bulan ke-6 lu turun, sampaikan kepada beliau, aku bapaknya mau dia hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Sin salabim, abrakadabra. Apa yang terjadi? Firman diantar firman itu. Tok 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 tok. Apakah tidak ada orang di dalam rumah? Iya, tidak ada. Lalu itu siapa? Itu bukan orang. Itu siapa? Aku. Masuk. Sini lu. Lu katanya diminta oleh pencipta kita supaya kau itu hamil dan melahirkan seorang manusia. Kamu siap? Siap. Kalau Bapak yang perintahkan, apapun aku lakukan. Hamil aku tak peduli. Yang penting Tuhanku yang memerintahkan. Hamil kan? Iya. Oh, bukan cuma hamil. Lalu lahirkan seorang anak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau itu perintah Tuhan, mau kayak mana? Siapa yang bisa melawan? Apa yang terjadi? Melahirkanlah dia seorang anak laki-laki. Apa yang dapat kita petik hikmahnya dari guyon ini? Hikmahnya adalah ternyata ketika Tuhan berkehendak sesuai dengan perintahnya, pernyataannya dalam Yesaya 55 nomor 11, apa yang keluar dari mulutku
Kalau yang keluar dari mulutku, bom, aku ciptakan kau menjadi manusia tanpa anus. Maka itu yang terjadi. Apa yang keluar dari mulutku? Maria hamil, lahirkan manusia bernama Yesus. Itu yang terjadi. Tak ada yang bisa membantah kalau firmanku sudah keluar dari mulutku. Maka firmanku dihantarkan oleh Gabriel kepada seorang wanita perawan. Aku mau dia hamil. Aku mau dia melahirkan seorang manusia tanpa ayah. Melahirkan. Maka ketika orang itu lahir, apa kata dia? Teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Yesus. Aku utusan Tuhan untuk kalian. Aku datang ke bumi ini untuk kalian. Dicipta untuk kalian. Dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Jangan salahkan aku. Mukjizat yang kulakukan, aku perlihatkan tanda-tanda dahsyat lagi. Itu untuk membuktikan aku utusan Tuhan. Itu, jadi pada mulanya adalah firman. Memang betul, Tuhan punya kalam, kemudian kalamnya berkalimah, kalimahnya diantarkan malaikat. Malaikat sampai kepada Maria. Maria hamil, Maria mengandung. Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Yang muncul pengikut palsu, pengikut Yesus palsu yang muncul. Tuhan datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, taat menjadi hamba, bahkan sampai taat mati di atas pohon. Itu. Kemudian orang-orang ini nggak mau. Nggak mungkin. Ketemu umat Islam nggak mungkin Tuhan turun menjadi manusia, nggak mungkin. Maka satu-satunya jalan, mereka menolak Filipi 2 itu, lalu mereka mengambil Yohanes 1. Padahal Yohanes 1 itu bukan begitu maksudnya. Inilah saudara-saudara. Ya, jadi kembali kepada tema tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman ini sifat. Kalau dia bukan sifat, ditambah dengan kata bersama-sama, berarti di situ ada dua. Kalau firman bukan sifat yang melekat pada diri Tuhan, berarti di situ ada dua. Kalau dikatakan sifat Tuhan bersama dengan Tuhan itu sendiri, betul. Tapi kalau pribadi lain yang bersama-sama dengan Tuhan, berarti di situ ada dua pribadi. Gugurlah ajaran Tuhan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau dipaksakan pada mulanya firman dan firman itu adalah Yesus, maka seharusnya yang terjun payung dari langit turun ke bumi sebelum masuk ke rahim Maria adalah manusia. Assalamualaikum Ibu Maria. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aku Yesus, Bu. Oh, mau ngapain? Mau masuk ke rahimnya Ibu, pinjam. Mau ngapain? Untuk supaya saya keluar kembali, saya masuk dulu. Gimana cara memasuk? Gimana cara memasuk? Kalau kau itu sudah daging, masuk ke saya gimana caranya? Jadi gimana caranya ini daging masuk menjadi daging? Jadi bakso urat. Salah polanya itu. Jadi yang datang bukan Yesus, yang datang adalah pemberitaan. Itulah yang disebut firman. Jadi yang datang bukan ciptaan, yang datang adalah firman yang dihantar oleh Gabriel. Yang maha kuasa menghendaki, Roh Kudus berkuasa atas dirimu wahai Maria. Hamil. Bukan kemudian masuk ke dalam tubuhnya, daging terjun dari langit. Ada pesawat lewat, melingkir, turun lagi ke bawah, sampai ke tanah Yudea, masuk dia ke rahim. Bukan begitu, Cak Kangkung. Yang turun itu pemberitaan goib. Itulah yang disebut firman, kalam, kalimah. Makanya dikatakan kalimah, tuhu, kalimat yang datang dari Dia sang Tuhan. Datang kepada Maryam. Kamu harus hamil sesuai dengan instruksi dan melahirkan seorang manusia suci bernama Isa putra Maryam. Gak ada perlawanan. Oh, Tuhan yang mau hamil, melahirkan dia Yesus.
Begitu dia lahir, apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Artinya ada Yesus sendiri, ada Yesus yang bukan Yesus datang mengaku Yesus yang membuat kepala manusia jadi gepeng, yang membuat pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya menjadi gimpe, menjadi peda ulunya. Kenapa? Karena percaya kepada si palsu, sehingga dia memaksakan, oh yang datang kepada kami itu Tuhan loh, yang datang menjadi manusia loh. Padahal dia sendiri yang mengatakan kok yang asli, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi yang pengikut palsu, dia datang, dialah itu, dialah Tuhan yang datang inkarnasi jadi manusia. Itu Filipi 2, Cak Kangkung. Jangan kau bawa Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 itu proses pengantaran firman dari Tuhan ke Gabriel, Gabriel langsung ke Maria. Itu baru betul. Tapi kalau Anda mau langsung Tuhan jadi manusia, jangan ambil ini. Tak ajarin Filipi 2 nomor 6 sampai 8, itu Tuhan langsung yang jadi manusia. Begitu sudah. Jangan kau paksakan. Jadi ini saya sampaikan kepada anak-anak saya Muslim, yang saya sampaikan barusan ini, itu tolong dicatat, diimani, dipercayai, ditadaburi, dicamkan dalam benak. Esok hari ketika ada penyembah-penyembah Yesus datang ke kalian, para pemakan babi datang ke kalian, tolong ingat nasihat saya. Yesus bukan firman. Yesus berasal dari firman. Yesus bukan Tuhan. Yesus berasal dari Tuhan. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan dan manusia. Titik. Jangan mau Anda dipalingkan menyembah kepada makhluk yang ngaku Kristus. Ingat, Bible mengatakan Yesus itu manusia. Ingat itu, jangan sampai kalian dipalingkan. Esok hari kalau Bang Suma sudah tak ada, kalian harus melanjutkan misi pengajaran penyelamatan manusia ini kepada manusia-manusia yang lain. Oke? Setuju? Siap kalian anak-anakku, siap? Siap? Siap, Paman. Siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi besok hari kalau Bang Suma sudah tak ada, kalian melanjutkan misi ini. Apa misinya? Menjadikan seluruh dunia percaya bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan kepada Bani Israel saja, bukan kepada mereka yang makan babi. Ingat, murid-murid Yesus disebut domba. Domba itu makannya rumput. Yang makan babi itu hanya serigala. Karena domba tidak makan daging. Pernah kalian melihat domba makan daging? Kalau ada domba makan daging, berarti itu domba siluman. Ya, jadi yakinkan dalam diri kalian bahwa domba makannya hanya rumput. Tidak pernah domba makan babi. Kalau ada mengaku domba tapi makan babi, itu hanyalah serigala menyamar domba. Saya kira begitu saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Saya hanya sekedar meluruskan dan saya hanya guyon untuk anak-anakku yang Muslim. Mumpung di tengah-tengah kita ada Kristen yang juga mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerah buat kalian semuanya untuk tidak murtad dari Islam sebagaimana misi para misionaris, gitu ya. Hindari mereka. Kalau ada di antara mereka yang datang kepada kalian, bacakan ayatnya kalau Yesus itu akan mengusir Kristen di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Itu aja dulu kalian hafal. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kristen.
Tanya ke misionaris, Om, Tante, iya kenapa Ki nak? Kalau masuk mak nanti di Kristen, siapa yang kupanggil Tuhan? Kalau dia mengatakan Yesus, hantam langsung. Diusir kan tuh paling nanti. Apa di dalam Bible dikatakan orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir? Ide malak-malakku aja saya tante, tidak mau aja saya diusir. Terus tante, kalau saya masuk Kristen kayak tante, terus ada saya mau bermujizat, bisa enggak? Kan kita anak Tuhan toh, bisa enggak kita bermujizat? Bisa dong. Lalu kalau kita bermujizat, misalnya masuk mak ini Kristen toh, terus ada orang gimpe kepalanya, mau ku kasih bagus kepalanya kembali. Gimana caranya saya obati kepalanya yang gepeng itu tante? Pakai nama siapa? Bermujizat kan toh? Iya. Siapa namaku panggil? Yesus toh? Bukankah di dalam kitab kita disebutkan yang bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus akan diusir. Jadi buat apa saya pindah ke Kristen tante kalau ternyata ujung-ujungnya saya diusir Yesus? Sementara posisi saya sekarang sudah Islam, saya percaya Yesus hanyalah utusan kepada Bani Israel. Sedangkan dikatakan di dalam Yohanes 3 nomor 16 bahwa Yesus diutus, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus berkata dalam Matius 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan saya percaya tante, saya bukan domba Israel. Apalagi yang sesat dari saya bukan. Orang Bugis kah saya? Orang Makassar kah saya? Orang Madura kah saya? Orang Melayu kah saya? Orang Minang kah saya? Orang Sunda kah? Bukankah saya orang Israel? Jadi ya saya percaya kalau dia hanya untuk Israel saja, supaya dapat hidup kekal, tidak binasa, saya harus percaya dia hanya untuk Israel. Dadah tante, ke neraka jangan ajak-ajak, tante aja sendiri. Nah gitu ya anak-anak ya. Guyon aja, sampaikan seperti itu dengan cara guyon, gokil kayak gitu supaya dia tidak tersinggung. Minimal otaknya yang berkarat itu bisa malu sendiri. Gitu, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju Pak Mas. Setuju. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Ada yang dibawa Gus Mendem, itu nama guru saya di Facebook. Kalau Anda sudah mulai waras, silakan naik. Saya tunggu habis Isya. Kita berhadapan di sini, head to head. Anda membawa nama guru besar saya. Silakan ente naik. Dia adalah guru pertama saya di Facebook ngajarin saya tentang materi kristologi. Gus Mendem, kamu pakai nama guru saya berharap ilmumu sama seperti dengan guru saya. Kau naik habis Isya, biar ku ajarin kau bagaimana caranya mengeluarkan dedak yang ada di otakmu itu. Maksudnya ini versi Oten guru dah? Iya, dia versi Oten. Dia make nama guru kita. Ya, kayak Paulus make nama Yesus. Oke, silakan teman-teman diambil alih, saya ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasi Padang, dibuka mute-nya Pak Nasi Padang. Pak Nasi Padang Lezat. Pak Nasi Padang. Bang Erik ya. Silakan Bang Erik. Lanjut aja Bang. Lanjut. Halo. Ya, Insinyur Papua. Pak Mendeta. Halo. Ya silakan. Ustaz Alif. Ya. Maju Ustaz. Selamat malam. Iya. Bagus. Langsung saja. Selamat malam. Maaf baru buka mute tadi. Bang Suma bagus. Tapi saya Bang Suma. Bang Suma. Keren. Iya, Bang Nasi Padang saat ini sedang dalam proses belajar ini Ustaz Alif. Beliau dari Katolik, tapi maksudnya belajar bikin rendang. tidak mempercayai bahwa semua yang ada di Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu yang bisa saya simpulkan dari ketika beliau itu setiap sering naik ke Komal ini. Silakan Pak Nasi Padang, mau ditanyakan apa?
Oke, Masya Bang. Allah. Kalau guru kami izin beliau ini ya, sholat maghrib di sana sudah masuk waktu maghrib waktu Indonesia Tengah. Silakan Pak. Oke. Selamat sore ya Bang semua. Ya, ada yang mau disampaikan Ini- dulu Pak? Iya, nanti ini enggak ada Kristennya ya, Bang? Halo. Ini Nggak ada sapa-sapa dulu. Kristennya Oh, ya Bapak ini? sudah bukan Kristen ya? Mantap, Masya Allah. Kapan Pak sadatnya Pak? Enggak, maksudnya enggak ada dari Kristen yang bisa mungkin menanggapi juga nanti kalau saya salah dalam penyampaian. Nggak ada ya. Oh, ini Pak Erik dan Pak IRK ini semuanya dari Muslim ya? Ini Pak IR kayaknya Kristen, Pak Ketua. Kristen kayaknya. Ya, halo. Oh, Bang kalau IR. kita kenalan dulu Ini kalau gitu Islam biar Islam tidak salah ya? paham. Iya. Islam Pak Saya Kristen, Pak. Kristen. Islam apa Kristen? Kristen. Oh iya, ada Kristen dan Katolik. Kristen Pak. Oke, Iya. ada Kristen. Ini masukan saja. Tadi pengamatan saya dari Bang Suma itu bagus orasinya, ceramahnya bagus. Cuma saya minta supaya beliau harus pakai data valid, data yang bervalid, supaya jangan Bang Suma keliru. Karena kami Kristen, kalau Bang Suma sudah menghaji Coba atau Pak, ceramah gini aja atau Pak, khotbah maaf, begitu, saya coba potong Pak, maaf. Apa yang bukan data yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi? Begini Bapak, saya ambil kesimpulan contoh dari Pak Dodi Tan ya. Beliau di ruang sekretariatnya. Bapak ngomongin Bang beliau- Zuma apa beliau Kodondi punya ini? Pak. Jangan Iya, kemana-mana Pak. Maksudnya contoh. Saya ambil Enggak, contoh. Bang bukan Dodi Tan gitu. itu dia pakai Narasi baju. yang baik dan benar itu kalau tadi Anda membawa nama Bang Zuma, ya contohnya yang mana tadi yang bukan data. Begitu diminta contoh kenapa lari ke Kodondi? Kan nggak nyambung Pak. Maksudnya begini, itu salah satu contoh ungkapan yang konkret. Artinya begini, kami Nasrani, seandainya Bang Sumanya orasi begitu kan kami keliru. Kalau memang dia mau mengambil alih untuk ada kaum-kaum Nasrani yang mau memihak kepada Bang Suma, harus ada data-data valid. Tapi kalau dia hanya bahasa kasarnya congor, kasihan bagaimana Nasrani awam. Dia kan nanti otomatis dia keliru dan dia akan menolak Bang Suma punya orasinya. Itulah kalau Pak, Bang saya Dodi tanya kan Bapak, saya langsung dengarkan sekali. Bapak nih. Bapak mau ngoreksi di Ya. bagian mana yang mau dikoreksi? Gitu loh Pak. Begini, selama saya mengikuti Bang Suma, yang dia terlalu signifikannya, terlalu orasinya itu ada di makhluk yang disebut babi, B2. Menurut kami, Nasrani, bukan menurut ya, Yahudi dengan Farisi tidak pernah, dalam Babelnya, perjanjian lama itu tidak pernah ada kata babi, makhluk yang disebut babi. Dan tidak pernah babi itu, tidak pernah dijadikan sebagai binatang yang haram. Aduh, ya Allah. Coba Bapak Bang Suma itu coba mengerti kata itu. Makhluk babi itu tidak ada di dalam ritus Yahudi. Imamat 11 Pak, nomor 7 di situ ada B2, di situ Begini, Bani Bas, itu haram untuk Iya, Bani berdua Israel. itu. Begini. Tidak ada Bani Israel yang ada kata di dalam Bible itu ada babi. Babi itu Ya dia nggak ada lah, tidak- itu kan bukan bahasa tidak- Indonesia tidak- Pak. Iya, tapi yang ada di dalam ritus mulai dari kejadian imamat, Oh, saya kejadian ingat keluaran Pak imamat, Arif. Ini bilangan- yang dipanggilnya insinyur tapi ya, saya ingat. Aduh, begini, Pak, di dalam beneran ritus ini itu saya, ada di imamat itu ya Allah. Kalah sama anak lembu muda Muslim yang ini. dipakai itu kambing, iya kambing dengan domba, yang dikatakan lembu yang
makhluk biri-biri yang memamah biak. Itu saja. Tapi kalau babi, otomatis dia tidak akan masuk di kurban persembahan. Aduh, Pak, dengerin Pak ya. Berkembang biaknya bukan satu, Pak, banyak. Pak, gantian Pak. Makanya Gantian Yahudi dan Pak. Farisi. Gantian Pak. Pak Iya. IR, tolong gantian. Yang dimaksud bahas Bang Juma itu kan yang teman-teman Kristen itu, teman-teman Kristen rata-rata pemakan B2. Anda makan B2 nggak? Pak IR, Anda makan B2 nggak? Halo. Anda makan B2 nggak? Iya, makan. Ya makan. Sementara yang namanya Bani Israel itu disebutnya sebagai domba. Domba tidak makan B2. Gitu loh. Kenapa? Karena dalam ajarannya B2 itu diharamkan. Bahkan di dalam Yehezkiel dijelaskan pemakan B2 itu haram masuk ke kota Kudus, ke Yerusalem. Itu nggak boleh. Pemakan B2. Dan juga pemakan tikus. Yang dilenyapkan, yang haram itu yang tidak bersunat. Pemakan B2 dan pemakan tikus itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Di situ Pak, Anda pemakan B2. Maka Anda tidak layak mengaku sebagai pengikut Yesus. Yesus yang diutus untuk Bani Israel. Tapi mengaku pengikut, prakteknya mentuhankan Yesus. Gitu loh Pak. Tolong dipahami Pak. Anda aja narasinya malah bingung sendiri, menyalahkan duluan. Jelas ya Pak ya? Ya, silakan Pak Nasi Padang gimana? Oke, selamat malam. Ya. Silakan. Ini juga buat Bang Insinyur ya, juga semua yang di sini. Saya ada sedikit pertanyaan buat para apologet Muslim ya, bahwa di sini kan sering kita mendengar ya bahwa Paulus itu mengubah ajaran Yesus ya. Setelah saya pelajari, sepertinya pernyataan itu tidak terlalu benar. Nanti kalau saya sudah memaparkan, nanti silakan dijelaskan. Bahwa Paulus itu adalah tokoh Yahudi ya, yang saya pelajari dari Alkitab ya, dari Injil. Dia itu mempunyai otoritas yang luar biasa. Dia itu di kalangan Yahudi adalah dia orang yang cukup hebat ya. Dia mempunyai jabatan yang tinggi ya, bahkan di Roma dia mendapat 2 kewarganegaraan juga. Dia mempunyai wewenang dari para petinggi-petinggi agama Yahudi. Kalau mungkin majelis agama Yahudi itu mungkin kalau di negara kita mungkin semacam MUI lah gitu ya. Nah di situ Paulus itu kalau saya berpikir bukan Paulus yang mengubah ajaran Yesus, tapi Yesus yang mengubah keyakinan Paulus, karena beliau adalah ahli Taurat yang kafah, yang tokoh ya. Bahkan orang Romawi juga memberi dia kehormatan sebagai tokoh. Nah ketika itu Paulus dulunya adalah benar-benar dia orang Yahudi yang taat dan tokoh ya. Dia sangat membenci dari kaum Kristiani ya, karena dianggap sebuah penyesatan dari Yesus ya, sampai dia mendapat surat kuasa dari para majelis. Itu bisa dibaca di Injil ya, kisah para Boleh rasul. saya tanggapi dulu Pak, biar tidak kepanjangan. Saya selesaikan dulu aja ya Bang Alip. Boleh. Nanti kasih batasan waktu ya. Oke siap. Jadi dia adalah memburu umat Kristen, ya.
karena umat Kristen itu bertentangan dengan apa yang Paulus yakini. Karena Paulus meyakini dia berpegang pada ajaran Musa, karena dia adalah tokoh dari Yahudi, dari pemuka agama Yahudi, yang dia juga mengharamkan babi, dia juga memperbolehkan poligami, dia juga ada memperbolehkan perceraian, juga mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa bagi nyawa. Tetapi kalau dia memang berniat bahwa dia untuk menyesatkan, dia itu sudah mendapatkan posisi yang baik sebagai orang petinggi agama Yahudi. Tapi ketika dia harus berjumpa dengan Yesus, yaitu dia berubah, dia terus menjadi yang dahulunya dia membunuh orang Kristen, dia justru menjadi orang Kristen gitu loh. Jadi dia berpihak pada orang Kristen yang dulu di poinnya. Izin saya potong, Pak Nasi Padang, izin saya potong. Saya dapat poinnya, tadi Anda katakan, bukan Paulus merubah, tapi Yesus yang merubah Paulus, kan gitu? Betul, jadi bukan Paulus yang membelokkan ajaran Yesus. Baik. Saya tanggapi dulu ya, saya sedikit di sini. Saya belum selesai Bang, tapi silakan. Bang, kalau selesai nanti kita cepat kelar dong, langsung makan gimana sih? Jangan selesaikan semua lah, gimana? Potong-potong dulu, oke. Baik, saya sedikit sampaikan dulu pernyataan Yesusnya ya. Pertama, ini pesan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yaitu, apakah serigala itu suka menerkam? Ya. Yesus tadi mengaku sebagai ahli Taurat, Yesus mengaku dari keturunan Benyamin, dan Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, dan Paulus banyak menyiksa para jemaat. Paulus serigala yang buas. Nanti dia akan menyamar seperti domba, pura-pura baik dalam pengajaran dan sebagainya. Oke, mari kita pembuktian perbedaan pengajaran. Sebenarnya banyak contoh, tapi saya izin ambil contoh di sini. Di dalam Yohanes 8, nomor 44 dikatakan apa? Menurut Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak ada dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak dari segala dusta. Menurut ajaran Yesus di sini, iblis itu bapak dari segala dusta. Maka tidak ada kebenaran di dalam iblis. Tentu iblis ini yang dikutuk dan yang harus dijauhi. Tapi ketika saya membaca dari ajaran Paulus, saya baca, ketika ada orang pelaku dosa, maksiat dalam jemaat, apa kata Paulus? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, kalau saya baca, menurut pengajaran Paulus di 1 Korintus 5 nomor 5, kenapa di sini malah iblis menjadi penyelamat orang pendosa, bukan disuruh bertobat? Sementara kata Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta. Tidak ada kebenaran pada iblis. Menurut Paulus, iblis, manusia yang pelaku dosa, itu harus diserahkan kepada iblis, sehingga tubuhnya binasa, dan diselamatkan rohnya pada hari Tuhan. Anda setuju, Pak? Pelaku dosa, pelaku maksiat diserahkan kepada iblis agar nanti rohnya selamat pada hari Tuhan. Anda setuju? Halo? Iya, Bang. Anda setuju dengan pernyataan Paulus di sini? Orang pelaku dosa, dosa dalam jemaat, ketika dia berdosa, bukannya disuruh bertobat, tapi diserahkan kepada iblis agar tubuhnya binasa dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kenapa malah di sini iblis jadi penyelamat? Ini saya bukain datanya ya. Takut dibilang saya ngarang. Sementara tadi kata Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta.
Ini dulu Pak, apa ini ajaran Yesus? Anda tadi katakan Paulus inilah yang dipilih oleh Yesus. Makanya Bapak tadi jangan dihabisin semua, takutnya besok nggak ada diskusi lagi kita. Sedikit-sedikit aja dulu. Oke. Ya Bang. Anda bisa nggak membenarkan ajaran ini Pak? Orang pelaku dosa di dalam jemaat, ketika mereka berdosa, bahkan di sini melakukan pencabulan dan sebagainya, katakanlah dia itu ahli maksiat, jual diri, PSK kayak gitu. Aduh, langsung dibatasi. Iya, Maka kalau menampilkan data emang seperti itu, Ustaz. Pakai akun bodo baru, amat TikTok, udah terlanjur. Orang itu Enggak, diserahkan pakai akun kepada iblis. baru. Anda setuju nggak? Harus pakai akun baru itu. Habis TikTok saya udah akunnya. Gini Bang, kemarin saya sempat mendapat ilmu dari Bang Bibel ya. Tapi saya turun dulu deh. Berjalan. Iya, mendingan turun aja Ustaz. Pakai akun yang baru. Saya pakai Bibel, saya mendapat pencerahan dari Bang Bibel Berjalan bahwa Injil maupun Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Jadi jika umat Muslim meyakini itu, tidak perlulah kita menggunakan dalil dari. Topi kebesarannya Ustaz Sugi. Ya kemarin kan seperti itu ya. Ya intinya gitu Bang. Mulai ini Bang Jalan kemarin beliau ada kepentingan terus langsung ada sedikit itu Bang, seperti tadi saya katakan bahwa Paulus itu dia itu tadinya adalah orang Yahudi yang sangat taat ya Bang, bahkan dia adalah pemuka agama Yahudi gitu Bang. Oke, jadi kalau dia dikatakan dia yang menjadi ikut iya oke. Anda seolah-olah secara nggak langsung melarang kami pakai Bible untuk mendebat Anda, iya kan? Karena itu kan palsu Bang, kemarin Bible Berjalan sampaikan itu palsu. Kalau saya pakai Quran, Anda percaya enggak? Silahkan enggak apa-apa. Anda percaya enggak kalau saya pakai Quran? Saya memakai Bible tidak pakai dalilnya Bang, saya pakai ceritanya ya. Ya, saya pakai kronologis ceritanya Bang. Memang bagi saya itu palsu, tapi bagi Anda Bible kan nggak palsu kan? Saya percaya dengan itu adalah sejarahnya Bang. Nah, sejarahnya. Bagi Anda nggak palsu kan? Tapi kalau dalil-dalilnya ya, kalau dalil-dalilnya dari Kristus, saya juga belum semuanya terima sih Bang. Lalu apa salahnya ketika kita menggunakan data yang Anda percayai? Justru kalau saya pakai data yang tidak Anda percaya itu percuma Bang. Itu percuma. Pakai data yang kamu percayai, itu paling bagus. Nah sekarang saya Anda bukan tadi percaya pada dalilnya ya Bang, saya cuma mengikuti runut ceritanya aja Bang. Iya runut ceritanya. Makanya ya, ketika gitu, kemarin Abang saya menceritakan kekejaman Allah terhadap orang Median, Abang juga sampaikan bahwa itu palsu, Allah tidak mungkin seperti itu. Nah dari situ Abang sudah sampaikan seperti itu. Kalau kita balik lagi ke Bible yang palsu, Bible yang palsu maupun yang Injil yang palsu kan berarti nanti kalau ada perdebatan lagi ketika Abang bisa saja berkatakan bahwa itu dari yang palsu, tapi di lain saat Abang juga bisa memakai dari Bible dan Injil. Iya, kan sudah saya terangkan tadi Bang, tidak mungkin saya menggunakan data yang tidak Anda percayai. Yang paling bijak adalah menggunakan data yang Anda percaya. Kalau data yang Anda percaya saja masih Anda sangkal, apalagi data yang tidak Anda percayai, kan gitu Bang. Oke, sekarang saya tanggapi. Tadi saya melihat Anda membuat tuduhan yang kejam kepada Yesus. Anda mengatakan Yesus sendiri yang merombak hukum Taurat, bukan Paulus. Yesus sendiri katanya. Padahal menurut Yesus, bentar Bang, jangan dipotong Bang. Iya Bang. Padahal menurut Yesus Bang, menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, masuk neraka. Bagaimana Anda mau mengatakan Yesus itu yang merombak hukum Taurat, bukan Paulus? Justru Paulus lah yang merombak hukum Taurat. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8.
mengenai ketaatanku terhadap hukum Taurat, mengenai penganiayaanku terhadap jemaat. Itu merupakan kebanggaan bagiku. Tapi setelah pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhanku, semua itu kuanggap sampah. Ini menurut Paulus. Bahkan jika kamu masih melakukan hukum Taurat, kata Paulus, kamu tidak menghormati pengorbanan Yesus. Anda baca di dalam Galatia 5 ayat 1, ayat 2 sampai ayat 6. Kau baca di situ. Jadi Yesus tidak pernah punya inisiatif, sedikit pun tidak ada inisiatif untuk menghilangkan hukum Taurat. Satu iota pun tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Bahkan kata Yesus, kita mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan, itu tidak bisa masuk surga. Ya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga, kata Yesus. Matius 5 ayat 20 Anda baca. Nah, bagaimana kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu? Kamu baca di dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban-beban di pundak orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan yang dilapur putih, sesungguhnya di dalamnya tulang belulang. Baca Matius 23 dari ayat 2 itu. Ya. Nah, kehidupan keagamaan orang Farisi itu munafik, fasik, hanya mengajarkan saja, tapi tidak menjalankan. Bagaimana kehidupan Kristen? Justru mereka menentang hukum Taurat, bahkan dengan lantang Paulus mengatakan hukum Taurat sampah. Berarti kehidupan keagamaan orang Kristen tidak lebih baik daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi Yesus sama sekali nggak pernah merubah hukum Taurat seperti tuduhan Anda tadi, tidak ada. Ayat mana yang Anda bawa bahwa Yesus itu punya inisiatif untuk merubah hukum Taurat? Silakan. Baik, mungkin dari abang yang Kristen tadi, insinyur mau menyampaikan, barangkali saya ada salah di dalam penyampaian tentang Paulus ya. Kalau enggak langsung saya tanggapi. Bang Insinyur. Oke.